Shalom adik-adik semuanya. Hai. Apa kabar nih kalian di rumah? Pasti luar biasa dong. Sepertinya suaranya kurang semangat nih. Ayo, biar lebih semangat, ikutin gerakan Kabita dan Kavani ya. Gimana nih Kavani gerakannya? Nah, kalau misalnya Kak Fani tanya, apa kabar semuanya? Kalian jawab, luar biasa. Yes, yes, yes. Udah pada bisa semua kan? Ayo kita coba. 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kalian emang luar biasa. Mungkin adik-adik di rumah udah pada bosen kali ya Kak, karena udah hampir 1 bulan lebih ya harus di Iya rumah nih. saja. Tapi jangan lupa ya untuk kerjakan tugas sekolah kalian, bantu mama papa di rumah, dan jangan lupa untuk berdoa dan baca firman Tuhan ya. Bener banget nih. Nah, kayaknya adik-adik di rumah udah gak sabar nih untuk mengikuti sekolah minggu online. Temanya apa nih Kak pada minggu ini? Nah, tema sekolah minggu online hari ini adalah mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Kalian pasti udah gak sabar kan untuk memuji Tuhan? Ya nih Kak, udah gak sabar untuk memuji Tuhan. Mari kita pujikan matahari bersinar terang sambil ikutin gerakan Kabita dan Kavani ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Pujian sekali lagi ya dari awal. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yeay! Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu online pada hari ini, mari kita berdoa. Anak-anakku, sekarang saatnya kita akan berdoa bersama untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan lipat tangan kita dan kita akan menutup mata kita dan tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sehingga Engkau boleh bangunkan kami anak-anak-Mu dalam keadaan badan yang sehat. Tuhan Yesus, bila saat ini kami akan bersama-sama mengadakan ibadah sekolah minggu ini, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah ini dengan baik. Dari awal, pertengahan, dan akhir nanti, kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan menyelami firman-Mu, dan kami boleh memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Ikutin gerakan Kavani dan Kabita ya. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, hatiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita pujikan dari awal ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, hatiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yeay! Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita pujikan Hidupku Bukannya Aku Lagi. Biar semakin semangat mendengarkan firman Tuhan, ikuti gerakan Kapita dan Kavani ya. Kita pujikan sekali lagi dari awal. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yeay. Selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan Alkitab dan buku catatan kalian ya. Halo, selamat pagi untuk anak-anakku sekolah minggu GKC Arjawinangun. Dan juga sekolah minggu gereja Kecenjawa, klasis Banyumas Utara. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Pak Pendeta yakin kalian baik, sehat, kuat, bahkan pintar dan diberkati Tuhan. Amin. Hari ini Pak Pendeta merasa sangat senang bisa ketemu dengan kalian semua. Dan tentu sudah berapa minggu ya kita tidak berkumpul dengan teman-teman. Kangen gak dengan teman-teman? Pasti kangen ya. Dengan Bapak Ibu Guru pasti kangen dan Pak Pendeta juga kangen dengan kalian. Tapi saat ini kita masih harus tetap di rumah. Belajar di rumah, bahkan juga ibadah di rumah, kemudian semuanya harus di rumah dulu, supaya kita sehat. Nah, kalian harus tetap semangat, karena Tuhan Yesus menyertai kalian sekalian. Dan menyertai kita semua yang sungguh-sungguh sudah menjadi anaknya. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan. Kalian mendengarkan Pak Pendeta. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang masih kecil, kami yang masih muda ini, Tuhan pimpin untuk kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini dengan tema mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Nah, kalian tentu kaget. Apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan hidup ini ya? Kan biasanya uang. Nah, kita akan belajar dari seorang yang bernama Stefanus. Di orang yang mengajar kita tentang mempersembahkan hidup. Nah, ceritanya itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-55 sampai ayat 60. Mari kita bersama membaca bersama-sama. Nah, mari kita akan buka kitabnya. Kitab kalian masing-masing di rumah dari Kisah Para Rasul pasal
7 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-60. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa baca, bisa dengarkan ya. Dan juga minta tolong papa mamanya juga untuk mendampingi. Yuk kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai 60. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, anak-anak sekalian, kita akan belajar dengan seorang yang bernama Stefanus. Bagaimana ia mempersembahkan hidupnya pada Tuhan. Dan dia orang yang dikatakan oleh Alkitab, ya seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Ia seorang yang melihat kemuliaan Tuhan. Ia juga seorang yang juga melihat juga langit terbuka. Ia juga seorang yang juga selalu juga meminta pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, dia seorang yang baik dan tulus hatinya dan mendoakan musuh-musuhnya. Tetapi dia harus mati di leher batu. Dan mari kita akan lihat kisahnya dalam satu tayangan. Help him, Laban! God, help us. Untie my hands, Saul. A small request. From a friend. God bless you, Saul. And all of you, my brothers. No! No! Saul, stop this madness. Stop them. Stephen! Stephen! Lord, help us. Lord Jesus, receive my spirit and forgive them this sin. Lord, have mercy on us.
Shema Israel. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. First martyr, not your last, I'm afraid. Anak sekalian, kalau kita tadi telah melihat tayangan film tentang Stefanus, kalian sedih nggak? Wah, pasti sedih sekali. Pasti sangat sedih. Dia orang baik, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata apa? Dia harus mati. Ditembak iblis. Tapi bagi Stefanus, mati karena menyaksikan Tuhan Yesus itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Maka kita belajar bahwa itulah dimaksud mempersembahkan tubuh bagi Tuhan. Nah, anak sekalian, kita pun bisa mempersembahkan tubuh bagi Tuhan atau hidup bagi Tuhan, tapi tidak harus dengan seperti Stefanus. Kita bisa membagi berkat pada orang yang kekurangan. Teman-teman kita yang sedang mungkin kurang makan karena papa atau orang tuanya ibunya tidak bekerja di masa-masa virus corona ini. Mereka yang tidak punya pakaian, tidak punya buku yang baik, mereka yang sedang sakit di rumah sakit, kita mendoakan, kita membantu mereka, itu termasuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Jadi kalian akan dipakai Tuhan seperti Stefanus, menyaksikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan mengatakan kalau kita mempersembahkan hidup itu bukan dengan perkara yang besar saja. Dalam Matius pasal 25, nanti kalian baca di rumah ya, ayat 45 mengatakan, barang siapa memberikan sesuatu yang kecil kepada orang yang paling hina, itu telah melakukan itu. Nah, ini yang namanya mempersembahkan hidup. Jadi saya mengatakan kalian harus bangga menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Kita harus bangga menjadi anak Tuhan seperti Stefanus. Dipakai Tuhan untuk menyaksikan kasih Tuhan. Sekarang pun kalian akan dipakai Tuhan juga. Di masa-masa kita sedang menghadapi virus corona, ada banyak orang yang perlu dibantu. Teman-teman kita perlu didoakan. Dan waktu kalian mendoakan, ada waktu yang dipakai itu berarti mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan untuk orang-orang yang kita kasih. Jadi selamat untuk terus semangat menjadi anak-anak Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan Yesus, dan Dia adalah pribadi atau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kalian. Sekali lagi, baru tetap di rumah, belajar di rumah, kemudian ibadah di rumah, kalian tetap punya semangat. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kalian semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, kita akan mohon berkat Tuhan untuk menuntut firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan yang berikan pesan supaya kami mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Melalui apa yang bisa kami lakukan dengan nolong teman-teman yang kekurangan, dengan doakan teman-teman yang sedang sakit, oleh karena mungkin juga orang tuanya yang juga sedang tidak punya pekerjaan, mereka kekurangan, dan berdoa juga ya Tuhan untuk saat ini supaya Engkau akan pakai kami sebagai alat di tangan Tuhan, sebagai persembahan hidup untuk bagaimana banyak orang diberkati melalui kami. Stefanus mengajar kami bahwa mempersembahkan hidup bagi Tuhan adalah hal yang terpenting. Terpujilah Tuhan, berkati kami yang tetap di rumah dengan belajar dan ibadah, dengan orang tua, papa mama yang menyayangi kami, agar kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup dan bahkan juga membangun dengan orang tua, bahkan juga selalu
dalam kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Suatu hari kami yakin bahkan menolong kami untuk bisa bersama-sama sekolah minggu di gereja dengan sukacita yang dari Tuhan. Dengan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Anak-anak, bagaimana? Firman hari ini adalah menceritakan tentang bagaimana mempersembahkan hidup. Seperti Stefanus yang telah mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Nah, ayat indah hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Mari kita akan ambil Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama. Siap? Ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, anak-anak, firman ini dihafalkan supaya kita juga bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, anak-anakku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini. Untuk itu, saya, Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk berdoa menutup ibadah pada hari ini. Dan nanti, anak-anak, Ibu mohon untuk mengikuti saat Ibu mengajak untuk doa Bapa Kami bersama-sama. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa Kami. Ya, kita berdoa ya. Kita akan lipat tangan kita dan kita akan tunduk kepala, menutup mata kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami di dalam kami mengadakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih yang Engkau berikan kepada kami. Dan sebentar kami Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Engkau berkati kami dalam kami nanti akan kembali untuk beraktivitas kembali. Sertai Tuhan sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami kembali dengan baik. Dan Tuhan saat ini kami juga akan berdoa seperti apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gak kerasa nih ya Kak Fani, sekolah minggu online pada hari ini udah selesai. Iya nih Kak, tapi Kakak percaya setiap firman Tuhan yang sudah kalian dengar tadi, kita bisa melakukannya setiap hari. Iya tuh benar. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini, mari kita pujikan Pakailah Aku. Pakailah aku sebagai
Bagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki, diriku sendiri. Dan tekadku ini sampai ku besar nanti, mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Dan tekadku ini sampai ku besar nanti, mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Adik-adik, pada hari ini sekolah minggu online kita sudah selesai. Tapi ingat ya adik-adik, minggu depan masih ada lagi sekolah minggu online yang lebih seru. Wah, iya nih Kak. Adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk jaga kesehatan, minum vitamin, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk jaga kebersihan. Rajin cuci tangan dan gunakan masker saat keluar rumah ya. Betul itu. Dan yang paling penting adalah tetap berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Yeay, dah.